Hai, selamat datang kembali di video saya bersama saya Ahzan Mustafa. Saya adalah fotografer freelance yang tinggal di Yogyakarta. Buat teman-teman semua bisa ikuti Instagram saya Ahzan_Mustafa ataupun Frame Mustafa. Kedua Instagram tersebut berbeda fungsinya. Yang Ahzan_Mustafa adalah Instagram pribadi, nantinya di situ juga akan saya jadikan seperti blog kecil. Kemudian untuk Frame Mustafa itu adalah karya foto olahraga saya. Jadi untuk portofolio tentang fotografi olahraga saya tempatkan di Frame Mustafa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang tips memilih kamera untuk fotografi olahraga. Nah, kenapa kok saya mengangkat ini? Memang pada dasarnya selain saya adalah fotografer olahraga untuk saat ini, saya juga ingin berbagi kepada teman-teman semua biar teman-teman semua tidak bingung ataupun salah pilih ketika ingin membeli kamera untuk fotografi olahraga. Nah, memang pada saat ini yang saya rasakan secara pribadi itu untuk fotografi olahraga sekarang udah mulai melonjak. Yang dulunya di Jogja itu untuk fotografi olahraga terutama untuk sepeda itu hanya segelintir orang saja, yang bersama komunitas yang saya ikuti itu sekitar 7 orang. Sekarang pun sudah melonjak drastis, bahkan ada yang pernah saya lihat di salah satu event sepeda itu ada 16 orang untuk fotografi olahraga. Itu sangat banyak sekali. Bahkan tidak sedikit pula untuk fotografi sepak bola. Beberapa subscriber saya yang bertanya langsung kepada saya melalui Instagram itu rata-rata mereka adalah fotografi sepak bola. Dia menanyakan berbagai hal, bagaimana cara pengaturannya, terus lensa yang cocok ataupun kamera yang cocok gitu. Nah, maka dari itu video ini saya bikin. Nah, untuk yang pertama, kita langsung masuk pembahasannya aja ya. Untuk pertama itu kita tentukan dulu untuk jenis sensor kamera. Nah, untuk jenis sensor kamera ini ada beberapa macam jenisnya, dari medium format, kemudian full frame, kemudian APS-C, yang terakhir adalah micro four third. Micro four third ini bisa dikenal juga dengan sebutan MFT. Nah, dari berbagai macam tersebut, dari medium format, full frame, APS-C, MFT, 4 jenis sensor kamera itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk medium format, kelebihannya dia memiliki sensor yang sangat besar dan akan menghasilkan foto yang sangat tajam. Tapi kelemahannya harganya sangat mahal sekali, dan itu semakin besar sensornya akan semakin panjang focal length yang harus digunakan. Kemudian untuk full frame ini banyak di pasaran juga. Untuk jenis full frame ini ya banyak juga fotografer yang menggunakan jenis full frame ini, terutama untuk fotografer yang sudah profesional dia akan beralih ke untuk full frame. Nah, kemudian untuk APS-C adalah kamera yang standar, jenis sensor yang standar. Pada umumnya dia digunakan dari berbagai jenis kamera, dari jenis kelas low entry, medium, terus semi pro itu pakai APS-C. Nah, kemudian untuk MFT ini dia sensornya separuhnya dari full frame, tapi dia bisa menghasilkan foto yang sangat tajam. Tapi kelemahannya dia jarang orang menggunakan sensor tersebut. Nah, bagi saya pribadi untuk kamera yang cocok itu adalah APS-C. Kenapa? Karena untuk sensor APS-C ini dia memiliki keunggulannya, yaitu adalah crop factor. Kalau Canon akan menghasilkan crop factor 1,6. Misalnya kamu pakai 100 mili full frame ya. Ini nanti ketika dipasangkan di bodi APS-C, dia akan menjadi nilainya 160 mili. Nah, ini berdasarkan perkalian crop factor Canon 1,6. Jadi ada keuntungannya di situ. Untuk fotografi olahraga akan mendapatkan keuntungan, yaitu focal length menjadi semakin panjang. Selain itu juga harganya juga relatif terjangkau. Bahkan ya sampai saat ini pun untuk kamera APS-C, jenis APS-C ya, itu harga-harganya dari bekas pun sudah terjangkau. Ada yang harga 3 jutaan sampai 4 jutaan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah megapiksel. Nah, selain sensor, kita juga menentukan megapikselnya.
untuk untuk resolusi megapiksel dari kamera ini, menurut saya kamera yang bisa jadi pertimbangan atau acuannya itu minimal kurang lebih 16 megapiksel. Kenapa kok 16 megapiksel? Ya karena ketika nanti setelah kalian memotret dengan format JPEG itu, ketika di crop kan, kalau motret foto olahraga itu kan kadang kita framingnya kan kadang nggak pas. Nah ketika masuk di media alat pengolah seperti Lightroom atau Photoshop, nah kita akan melakukan cropping dengan megapiksel yang besar. Itu ketika di cropping hasil fotonya masih bagus ya, jadi detailnya pun masih terjaga. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian bisa membeli yang 24 megapiksel. Semakin besar pikselnya akan semakin leluasa untuk melakukan cropping, tapi jangan terlalu ekstrim untuk croppingnya. Nah, untuk yang ketiga, yang jadi pertimbangannya adalah fitur autofocus. Nah, fitur autofocus ini menjadi hal yang penting untuk fotografi olahraga, karena ketika kalian akan memotret dengan objek yang unpredictable, karena kan kalau kita memotret contoh sepak bola gitu kan, kadang kita kita membidiknya itu sambil seperti mengintai gitu. Jadi kita mengawasi gerakan mana nanti yang akan bagus menurut si fotografer gitu, dan di situ ada peran penting dari fitur autofocus. Nah, untuk fitur autofocus ini paling tidak kamera harus mendukung autofocus continuous yang cepat. Contohnya itu bisa, kalau dari kanan itu 7D, itu untuk 7D itu terkenal dengan fitur autofocusnya yang cepat, tapi yang dengan kondisi masih bagus ya, karena sekarang kondisi kamera 7D itu hanya terjual dalam kondisi bekas, itu harus dipilih secara cermat gitu. Itu hanya sebuah contoh. Kemudian selain autofocus yang cepat, paling tidak menurut saya pribadi itu autofokusnya memiliki jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau misalnya titik fokusnya hanya berjumlah 9 seperti 60D, 50D, 40D ataupun 600D, 700D, itu nanti untuk seni kreativitas dalam framingan atau istilahnya memframingkan sebuah objek itu akan terbatas. Karena pengalaman saya ketika saya menggunakan 60D, saya akan cenderung menggunakan titik fokus itu berada di tengah-tengah tepat ya. Jadi jarang banget saya akan memindahkan titik fokus tersebut, karena kalau bagiku untuk memindahkan titik fokus di titik-titik yang lain itu kadang framingnya itu berat sebelah, kadang atasnya kebanyakan, bawah kebanyakan gitu, jadi kurang merata, kurang center banget gitu. Selanjutnya adalah yang nomor 4 adalah lensa. Lensa menjadi penopang kedua setelah kalian memilih kamera yang tangguh. Nah, kenapa lensa menjadi penopang kedua? Ya, bagaimana tidak kalian memiliki kamera tapi tidak memiliki lensa? Bagaimana kamera tersebut bisa bekerja gitu? Iya kan? Nah, untuk lensa sendiri, lensa ini kalian bisa memilih dengan focal length panjang. Kalau misalnya kalian adalah fotografer sepak bola, kalian bisa memilih focal length panjang dengan minimal 70-200 atau 70-300 tergantung dari kekuatan dana kalian. Nah, kalau saya sendiri, misal kalian menyukai lensa fix, kalian bisa memilih fix 100 mili. Untuk 100 mili kemarin saya pernah mencoba untuk foto sepak bola dengan lensa 100 mili, hasilnya memuaskan, nggak ada kendala. Hanya saja fix itu tidak bisa zoom in, zoom out, itu saja sih. Tapi untuk hasil fotonya sangat luar biasa. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 5 adalah dana. Nah, dana atau modal ini menjadi hal yang sangat pokok banget. Jadi misal kalian adalah fotografer pemula ingin membeli kamera, pastinya kalian akan membutuhkan sebuah modal terlebih dahulu, yaitu uang ya untuk membeli kamera tersebut. Nah, untuk hal ini kalian tetap harus menyesuaikan kamera mana kamera dan juga lensa yang masuk berdasarkan kekuatan modal kalian. Karena begini, kalau misalnya kalian memiliki modal yang cukup besar tapi target pasar kalian kecil, itu akan berimbas ke
pengembalian modal. Jadi memang tujuannya dari memotret sepak bola itu kan pasti tidak lain untuk mendapatkan mendapatkan income ya. Jadi kadang nggak bisa kalau nggak bisa langsung jor-joran membeli alat atau kamera yang dengan harga yang fantastis, karena belum tentu modal itu bisa kembali dengan mudah, kecuali kalau kalian adalah fotografer yang ingin naik level ya, naik tingkat gitu, bisa mempertimbangkan untuk membeli kamera yang lebih pro lagi, karena kalian sudah memiliki sudah memiliki pintu untuk mendapatkan klien-klien yang istilahnya nggak ingin bayar murah gitu. Nah, tapi itu juga terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian ingin langsung menggunakan full frame juga nggak ada masalah, karena karena kamera full frame untuk yang bekas-bekas juga harganya sudah ada yang terjangkau. Misalnya kayak 5D itu harganya sudah terjangkau, tapi untuk full frame ya itu lagi aku bilang, semakin besar sensor kalian maka focal length kalian harus semakin panjang. Tapi kalau kalian menggunakan APS-C dengan sensornya sebesar 24 mili, karena ada crop factor ya, itu akan menghasilkan nilai tambah untuk lensanya tersebut. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya jabarkan kepada kalian tentang tips memilih kamera untuk fotografi olahraga. Pokoknya intinya ini untuk membeli barang-barang tersebut itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Kalau misalnya saya adalah fotografer sepeda yang dimana saya selalu memotretnya dengan cara bergerak, yaitu bonceng motor dan mengikuti peserta sepeda, maka saya bisa menggunakan lensa 24 mili atau tele. Tapi kalau misalnya kalian adalah fotografer sepak bola, saya rasa cukup satu lensa saja, itu lensa tele. Kalian sudah bisa memotret para pemain sepak bola. Oke, demikian video dari saya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian semua, dan apabila bermanfaat silahkan dibagikan dan berkomentar juga boleh. Untuk ingin bertanya-tanya lebih lanjut, saya selalu terbuka untuk bertanya secara langsung, bisa melalui Instagram ataupun WhatsApp ya. Dan sampai jumpa minggu depan ya, bye.